Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Biarlah kita gunakan kesempatan ini, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memelihara setiap hidup kita. Tuhan yang menjamin setiap hidup kita. Kita percaya biarlah melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, hati Tuhan atau hati Bapa disenangkan. Kami bersyukur Bapa sore hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau hadir dan kami menantikan pribadi-Mu nyata. Roh Kudus-Mu nyata di dalam hidup kami. Ketika kami memuliakan nama-Mu, kami memuji Engkau. Engkau hadir dan Engkau yang menguasai hidup kami. Kami percaya Tuhan perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi melalui pujian penyembahan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tahu peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat haleluya semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan. Oh, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Yes Tuhan, Dia baik, Dia baik. Oh, Dia selalu sertaku. Dia baik lewat badai, oh, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku lewat badai, badai cobaan, semuanya mendatangkan
memelihara hidup kami, Engkau yang menjamin, Dia selalu sertaku. Dia baik-baik lewat badai, cobaan, semuanya yes mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik lewat badai, cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Oh, sekali lagi katakan lewat badai. Haleluya Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Kiara lama taka sakaralo. Haleluya. Glory Tuhan. Lebih lagi naikkan ucapan syukurmu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu yang memelihara setiap hidup kita. Tuhan yang memproteksi setiap hidup kita. Tuhanlah yang menjamin. Haleluya. Kiara lama taka sakaralo. Haleluya. Glory. Haleluya. Tuhan. Yes. Lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mungkin sore hari ini Engkau yang datang melalui ibadah ini dengan pergumulan yang berat. Mungkin Engkau sudah kehabisan akal, tidak bisa lagi melakukan sesuatu apapun. Tapi tahukah Engkau bahwa Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara hidupmu, Dia yang mau menyatakan pribadinya, di dalam hati kita. Dia yang akan menjamah hidup kita. Dia yang akan mengubah hidup kita. Segala sesuatu kita percaya mungkin, bagi Tuhan mungkin. Sekalipun lewat badai hidup ini, Dia bisa melakukan mujizat. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa, oh peliharaku, baik-baik lewat badai, lewat badai cobaan. Yes, amin Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik-baik, Dia baik bagiku. Dia baik-baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Biarlah setiap kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Haleluya. Teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
tiada pernah berubah. Sebab aku percaya Tuhan, oh aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes Tuhan, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Oh sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Mengalir kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan bersama-Mu Bapa, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kami akan tenang, kami pasti tenang jikalau Engkau hadir. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu di mana Engkau hadir, maka kuasa Tuhan akan mengalir. Damai-Mu memenuhi kami, sukacita-Mu memenuhi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, namun Engkau juga mau hadir dalam hati kami. Terima kasih buat kesempatan, buat privilege yang Kau berikan kepada kami, orang-orang percaya. Terima kasih. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, judul yang saya berikan sudah 4 kali ini, saya bicara tentang return unto me, kembalilah kepadaku. Dan yang Tuhan katakan bukan hanya kembali kepadaku, kembalilah kekasihku, aku mengasihi. Saudaraku, umat Tuhan adalah umat yang dibayar dengan harga yang begitu mahal. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin seorang pun yang sudah dibayar dengan harga yang mahal itu binasa. Saya menjumpai berapa banyak jemaat yang punya anak yang sebetulnya disable, yang tidak normal. Ya, saya masih ingat seorang ibu mempunyai anak, kepalanya besar. Sampai umur 5 tahun dia nggak bisa duduk. Begitu duduk jatuh kembali di tempat tidur karena kepalanya terlalu besar. Dan waktu sakit anak itu mati, saya berpikir ibu ini ya sudahlah. Tapi tidak begitu. Ibu ini menjerit histeris, nangis luar biasa. Mengapa? Karena ibu ini sudah invest begitu banyak, 5 tahun dengan kasih. Begitu juga Allah kita. Allah Bapa membayar dosa kita bukan main-main. Dengan korban pribadi yang kedua diturunkan, diutus menjadi manusia. Oleh karena itu kalau manusia ini lalu mulai murtad, maka Tuhan itu menjerit dengan kasih. Ya, kembalilah. Dan hari ini kita akan bicara bagaimana jeritan hati kasih. Bila Allah itu sangat menjerit kalau manusia yang dicintai itu menolak kasih Allah. Dia mengasihi, tapi manusia acuh tak acuh. Ya, saudara, kita melihat beberapa jeritan hati kasih di dalam Alkitab. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Begitu jatuh dalam dosa, maka Allah khusus dia datang di Taman Eden. Ya, dan Adam dan Hawa mendengar derap kaki dari Tuhan. Dia sembunyi. Lalu Tuhan berteriak, Adam, di manakah kamu? Adam, di manakah kamu? Adam bersembunyi. Ini satu tanda, kasih itu selalu mencari pribadi yang dikasihi supaya bisa kembali. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang sudah ikut Tuhan, sudah merasakan kasih Bapa, tapi hari-hari akhir ini saudara rasa kering. Untuk Anda, ya, untuk saudara-saudara kami yang merasa ada satu kehilangan sesuatu dalam hati. Allah berkata, di manakah kamu? Ayo kembali. Begitu juga orang-orang Israel. Waktu mereka menderita sengsara di negara perbudakan Mesir. Mereka nangis, mereka jerit.
Dan Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 7, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kata ini. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Allah kita adalah Allah yang tidak tutup mata. Dia sangat berempati dengan orang-orang percaya, orang-orang yang dicintai mengalami penderitaan. Bahkan dalam Amsal pasal 8, kalau sudah dibaca keseluruhan, dikatakan, bukankah hikmat berseru-seru, kepandian memperdengarkan suaranya. Lalu di tengah-tengah pasal itu dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Saudaraku, ini satu undangan. Hikmat berseru-seru. Dia berseru supaya didengar. Banyak orang tidak bisa mendengar, karena itu Tuhan kadang-kadang berseru. Dan pernyataan kasihnya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Saudaraku, lebih-lebih lagi, waktu benar Yesus datang ke dunia ini kepada umat pilihannya yang dicintai. Dia berpikir, kalau nabi-nabi ditolak, maka Bapak berpikir, aku akan utus pribadi Allah sendiri. Tapi di luar dugaan, mereka pun menolak Yesus. Sehingga Yesus, dia satu kali berdiri di puncak gunung, melihat ke arah Yerusalem. Lalu dia teriak, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali, saya garis bawahi, berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan kamu, anak-anakmu seperti seekor induk ayam. Induk ayam itu kalau tahu ada burung elang mau menyambar, dia sudah teriak-teriak, supaya anaknya cepat datang. Dan Tuhan juga memberi warning, ini loh, sudah mendekat hari-harimu di mana engkau akan mengalami kehancuran, tapi kamu tidak mau. Wow, ini menunjukkan, kalau kata berkali-kali, itu menunjukkan bahwa kasih itu betul panjang, sabar, long suffering. Jadi hati Allah sampai saat ini menderita, menangis. Dia masih bersyafaat. Surat Ibrani berkata, di sorga. Dia masih menanti. Apalagi kalau melihat pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambanya yang dulu mencintai Tuhan jatuh. Hati Tuhan pasti remuk. Jadi jeritan hati Yesus ini sangat berbeda dengan jeritan hati manusia. Manusia menjerit biasanya oleh karena apa? Oleh karena penderitaan. Ya. Dan biasanya oleh karena fokus mencintai diri. Jadi oleh karena mengasihi dirinya sendiri. Atau orang yang dicintai menderita. Atau orang yang sedang mengasihi dia. Jadi ada hubungan relasi. Ya, dicintai, ya, mencintai, lalu melihat yang dicintai itu menderita. Entah itu dirinya. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus menjerit bukan oleh karena saudaraku mencintai dirinya. No, sama sekali tidak. Tapi justru karena kasihnya, ya, kepada manusia,
untuk diatur supaya manusia ini nanti mengalami hal-hal yang baik, justru ditolak, bahkan memusuhi. Sangat beda. Jeritan hati Tuhan bukan oleh karena ada hubungan kasih ya dari pribadinya, tapi justru hubungan permusuhan dari manusia. Tapi dia tahu kalau manusia memusuhi Tuhan, mereka akan celaka. Dia sebagai penciptaku, pilu hatinya. Mengapa ya? Aku mencipta dengan maksud tujuan yang indah untuk kebaikan manusia. Karena aku ciptakan manusia menjadi makhluk di atas segala makhluk, bahkan di atas malaikat. Tapi mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa mereka bahkan memusuhi diriku? Itulah jeritan dari Tuhan, saudaraku. Ya, dan coba kita bandingkan dengan jeritan tangisan manusia. Tangisan manusia, pertama-tama ada yang sangat negatif. Yang Tuhan katakan tangisan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Tangisan penyesalan biasanya, karena kerugian, karena terlambat, aduh nangis. Ya, seperti Esau. Esau itu nangis. Oh, dia teriak-teriak kepada orang tuanya. Tapi dikatakan oleh Alkitab dalam Ibrani 12, Esau tidak ada kesempatan bertobat. Ingat, suku, tangisan Anda kadang-kadang itu enggak ada gunanya. Kalau sudah tidak menggunakan waktu dengan baik. Karena itu sementara Yesus belum datang. Saya tahu Yesus sebentar akan datang. Nanti banyak orang nanti akan, waduh, terlambat. Dan waktu terlambat mereka harus mengalami masa aniaya yang sangat luar biasa. Saat itulah banyak orang nangis. Aduh, kenapa ya kok terlambat? Kenapa dulu kok enggak mau dengar betul bahwa ada rapture sebelum masa sengsara ini? Ya, saudara. Yang kedua ada tangisan yang positif. Yaitu tangisan pertobatan. Dan ini terjadi untuk orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tertempelak hatinya dan menangis, bertobat. Ya, duka cita ilahi. Ini dialami oleh bahkan bukan orang biasa, Raja Daud. Waktu dia berdosa, dia nangis 7 hari 7 malam, dia terus nangis, berguling-guling, tidak mau tidur di istana, dia guling-guling di lantai, dia jerit sama Tuhan, dia menangis, remuk hatinya. Begitu juga dengan Raja Yosia, begitu juga dengan seorang rasul, Petrus. Waktu dia dengar ayam berkokok. Dan Tuhan kasih tahu. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Waktu dia dengar ayam berkokok. Dia ingat perkataan Tuhan dan dia nangis bukan main. Dikatakan dalam bahasa Inggris, katakan nangis dengan pahit. Nah, 2 Tawarik 34. Ayat 26 dan 27, ada seorang raja yang menjadi revivalist. Seorang raja terakhir dari kerajaan Yehuda yang melakukan suatu
perombakan, ya luar biasa untuk menghancurkan semua ya berhala-berhala, bahkan kuburan-kuburan keramat dibongkar oleh dia. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kita baca dalam 2 Tawarikh 3:4 ayat 26-27. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, pertama-tama tentu menyesal. Itu sikap yang baik dari orang yang bertobat. Waduh, kenapa ya kok terjadi begini? Kan mestinya tidak begitu, itu menyesal. Tapi banyak orang menyesal, tapi tidak merendahkan diri. Hanya sesal, tapi lain dengan Yosia. Raja ini merendahkan diri, 2 kali dituliskan, merendahkan diri. Bahkan menangis, ya, sambil merobek-robek bajunya, dia berkata, aduh. Dan ini bukan oleh karena ada malapetaka. Belum. Baru mendengar berita. Berita yang memang mengatakan kalau tidak menurut akan terjadi malapetaka. Nah, banyak orang bertobatnya itu bukan oleh karena mendengar perkataan Tuhan, tapi oleh karena kondisi sakit, problem, ya, lalu mungkin harta lenyap, nyesel, nangis, tapi bukan karena mendengar firman. Tapi Yosia, dia nangis, dia bertobat, dia merendahkan diri oleh karena mendengar firman Tuhan. Karena itu saya waktu masih muda, kalau mendengarkan firman Tuhan, khususnya dari om saya, dan juga pendeta Boy Ogi, saudaraku, waktu mereka berkhotbah, saya sering menangis. Menangis bukan oleh karena kekurangan ini itu, tapi oleh karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menegur, yang kadang-kadang memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Ya, dan itu indah sekali kalau kita bisa menangis karena firman Tuhan memberitahu kepada kita. Dan banyak orang kalau nonton film Yesus pasti nangis. Satu hari saya ikut dalam persekutuan dari satu gereja lain, mengadakan acara sandiwara begitu. Waduh, sangat mencengkam, lalu wah, terharu ya. Lalu saya melihat beberapa majelis mengambil sapu tangan, waduh, sampai terisak-isak menangis. Saya berpikir, ini kan sandiwara. Saya sama sekali nggak nangis yang gitu-gitu. Ya, tapi saya melihat beberapa orang terharu oleh karena buayan. Ya, sama kalau orang lihat film yang menyedihkan ikut nangis. Dan wanita-wanita suka melihat film-film yang begitu. Dia dibuai, nangis, nanti seneng, aduh. Jadi diombang-ambingkan perasaannya. Saya berpikir ngapain ya? Ngapain diombang-ambingkan oleh sesuatu yang tidak real?
Apalagi putri-putri Yerusalem. Waktu melihat Yesus diseret, dicambuk, mereka nangis. Karena dihajar, ditarik, ya, berdarah-darah. Tapi apa kata Tuhan? Lukas 23 ayat 27, 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Iya, Yesus waktu melihat banyak wanita-wanita menangisi dia sama sekali berbeda pendapat. Jangan kamu menangisi aku, gak ada gunanya. Ya, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Berapa banyak kita menangis oleh karena dosa kita, kebebalan kita, ya, kekerasan hati kita, atau mungkin perkataan-perkataan kita yang salah, yang keluar. Pernahkah kita menangis oleh karena itu? Apakah kita juga pernah menangis kelemahan kita yang mungkin ulang, dan kita mulai berkata, Tuhan, tolonglah Tuhan. Kenapa saya begini? Mengulangi kesalahan-kesalahan. Ini penting. Kata-kata Tuhan ini penting. Tangisilah dirimu sendiri. Ya. Seolah-olah Tuhan kata, percuma kamu menangisi aku. Percuma kamu menangisi derita orang benar. Itu hanya emosional. Tapi tangisi perbuatan dosamu. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Saya harap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, jikalau Anda berdosa, namun belum terjadi sesuatu, belum menderita, justru saat engkau mendengar firman, engkau menangis, itu jauh lebih baik. Daripada nanti waktu engkau menderita, baru engkau menangis. Tapi begitu mendengar firman Tuhan, ditegur, engkau berduka cita. Itu titik di mana engkau bisa mengalami yang disebut pertobatan. Banyak orang menangis bukan oleh karena bertobat, tapi karena menderita. 2 Korintus 7 ayat 10 berbunyi, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, ada duka cita yang sangat bertolak belakang. Satu menghasilkan keselamatan. Satunya menghasilkan kematian kekal. Nah, kalau begitu penting nggak duka cita itu? Oh, penting sekali. Karena itu dalam khotbahnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ya, tapi ada duka cita yang lebih tinggi nilainya. Bukan oleh karena penyesalan, bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena melihat orang lain, orang-orang yang dipimpinnya itu tidak mau menurut. Dan ini saya katakan tangisan positif yang plus, bukan positif tapi plus, ya. Yaitu menangisi orang-orang yang tidak mau taat. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga oleh hamba-hamba Tuhan seringkali dalam mempersiapkan khotbah. Hamba-hamba Tuhan teringat dengan
jemaatnya yang belum bertobat, mereka bawa dalam doa, ya, mereka menangisi. Kenapa ya? Musa menangisi umat Israel. Samuel khususnya menangisi Raja Saul. Begitu dia menangis sampai Tuhan kata, berapa lama kamu masih menangisi dia? Aku sudah tolak dia, tapi Samuel masih nangis. Apalagi Nabi Yeremia, kalau kita baca bagaimana dia dipenjarakan, waktu dia ngomong tentang yang benar, ya, nubuat yang benar tapi merugikan menurut pandangan dari pimpinan-pimpinan tua-tua Israel. Yeremia berkata, seandainya ya mataku ini seperti pancuran air, aku akan tidak berhenti menangis. Begitu juga Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan. Nah, itu tanda kasih. Ada satu kasih karena pilu hati. Hati ini pilu. Aduh, sangat ya, diiris-iris pilu itu seperti ada yang menusuk. Saya rasa banyak orang mengalami itu waktu bertengkar. Lo hatinya pilu, luka oleh karena suami atau oleh karena istri, oleh karena anak. Yesus, dia juga pilu hatinya. Mengapa hati Allah itu pilu? Karena manusia ciptaannya yang diberi kehendak bebas. Nah, ini masalahnya. Manusia itu punya kehendak bebas untuk bebas memilih. Tapi sayang, manusia itu tidak mau memilih seperti pencipta mengarahkan. Milih yang salah. Berarti mereka melawan justru pada hukum sang pencipta. Dan ini dialami oleh manusia awal. Pada zaman Nabi Nuh, betapa pilu hati Tuhan. Karena manusia mulai masuk dalam hubungan dengan setan. Menghasilkan raksasa-raksasa. Ya. Dan apa kata Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka mengeluhlah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Iya, saudara, pernyataan Tuhan ini dalam bahasa Indonesia, maka menyesallah Tuhan. Ini membuat seorang jemaat saya, waktu dia baca ini, dia datang pada saya. Nah, Tuhan kan yang bikin manusia. Kenapa kok dia nyesel? Ya salah sendiri. Sejak dia ngomong itu, dia tidak mau ke gereja. Nggak cocok. Ya, kok Tuhan nyesel? Padahal yang membuat ya Tuhan sendiri. Itu kan salahnya Tuhan. Saya kasih tahu. Ya, kata menyesal ini mestinya mengeluh. Tuhan itu, ya orang Jawa bilang mengelus dada gitu ya. Aduh, anakku ini kok begini toh ya. Sudah aku sekolahkan, maksudnya baik, mengarahkan, kok ngambil jalan salah. Kok makan narkoba, kok kena ya teman-teman yang buruk. Nah, hati Tuhan itu mengeluh. Mengeluh kenapa? Karena manusia ini punya kehendak bebas, kok selalu milih yang tidak baik.
Dikatakan di sini, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Memang anak-anak kita kalau tidak dididik selalu yang negatif. Untuk mendidik yang positif sukarnya bukan main. Ya, waktu Tuhan melihat manusia demikian dikatakan, hal itu memilukan. Kata memilukan itu menggores, melukai hati Allah. Sampai sekarang kalau saya pikir, Allah di sorga bukan senang-senang. Belum. Dia lagi bersyafaat. Dan kalau dia melihat bukan hanya orang dunia, tapi yang menyebut namanya Kristen, namun juga terlibat dari pernikahan-pernikahan yang melanggar firman Tuhan. Hati Tuhan pilu bukan main. Kenapa ya? Sudah punya Alkitab, sudah dilarang, kok masih melakukan? Bukankah itu akan membahayakan hidup manusia sendiri? Betapa tidak memilukan. Karena manusia itu direncanakan oleh Tuhan untuk menerima otoritas top, otoritas tertinggi dari semua makhluk. Ya. Tapi ternyata merusak dirinya sendiri. Semua ini berawal dari kehendak bebas. Dan memang untuk supaya manusia itu punya sukacita, itu perlu kehendak bebas. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia itu serupa dengan dirinya. Dirinya adalah Allah yang punya kehendak bebas. Tapi tahu memilah, tahu memilih, ya itu namanya bijaksana. Tapi sayang, waktu iblis mulai menggoda, ya waktu Hawa melihat buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan dimakan, saat itu dia melihat, aduh kok lain ya buah ini. Iblis berkata, saat kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Dan ini membuat Hawa mikir, iya kenapa ya Allah melarang? Oh, tidak taunya kalau aku makan, aku jadi seperti Allah. Pantesan Allah itu melarang. Nah itulah kena tipu. Ya, padahal dengan jelas Tuhan memberi ucapan dalam Kejadian 2 ayat 17 yang berbunyi, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Aneh. Tuhan itu sudah memberi hukum dalam firman Tuhan. Hukum ketundukan misalnya terhadap orang tua, ketaatan, hukum pernikahan, hukum kekudusan, ya hukum dalam perkataan, banyak ditulis di Alkitab. Tapi manusia oleh karena sombong tidak mau taat pada hukum Tuhan. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau orang sombong pasti jatuh. Amsal mengatakan, ya tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu kepastian. Mari kita hati-hati. Kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan kita mulai berdebat dengan Tuhan. Tuhan itu mengerti yang terbaik. Misalnya, Tuhan kata ampunilah kesalahan
Orang yang melukai engkau, yang membenci kamu. Wah, kita menolak gimana? Ya, cintailah orang. Kita kata, wah, orang itu menyebalkan saya. Kok disuruh mencintai? Cintai musuhmu. Wah, kita mesti belajar. Saya pun belajar, ya. Orang-orang yang melukai, itu tetap saya harus punya namanya keinginan, bukan membalas. Tapi coba mendoakan, memberkati. Dan itu saya harus lakukan. Ya, saudaraku, ingat. Ini perkataan Tuhan dalam Yeremia 13 ayat 15 sampai 17. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Iya, saudaraku, ini diperkatakan oleh seorang nabi yang sangat terkenal dengan tangisannya. Sampai ada satu buku setelah kitab Nabi Yeremia, ada satu buku yang disebut Kitab Ratapan, Tangisan. Kenapa? Karena dari muda dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan sudah memberitahu, nanti kamu akan ngomong perkataan-perkataan yang keras, ya, kepada umatku. Dan kamu nanti akan menderita. Dan betul, dia menderita, ya, dimasukkan penjara, dikasih makan hanya sedikit roti, ya. Dan raja-raja pun memenjarakan dia. Kalau dia tidak ditolong oleh seorang yang bernama Ebed-Melech, dia bisa mati, dimasukkan sumur yang dalam, ya. Dan dia memberitahu, dengar, pasang telinga, jangan kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Ingat, kalau Anda mendengar firman Tuhan, cara terbaik itu adalah saudara menundukkan dirimu. Artinya, saudara jangan debat. Ya. Bahkan Tuhan memperingatkan kepada pengikutnya. Kalau kamu mendengar orang ahli Taurat bicara, kamu dengarkan firman Tuhan. Tapi jangan ikuti perbuatannya. Seringkali kalau kita mendengar dari seorang hamba Tuhan yang kita tahu keburukannya, lalu kita, apa itu? Nah, itu nggak boleh. Firman Tuhan tetap firman. Ya, kita nggak boleh lalu mengambil contoh si pembicara itu. Kita mesti menghormati firman Tuhan. Dikatakan permuliakan Tuhan sebelum kamu tersandung. Kalau kamu enggak mau, maka harimu nanti akan jadi gelap, pekat. Ya, karena kamu enggak mau dengar. Dan kalau kamu enggak mau dengar, dikatakan aku akan nangis di tempat tersembunyi. Karena itu, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang benar seringkali menangisi jemaat yang tidak mau bertobat. Ya, di kamarnya dia menangisi sama seperti seorang ibu
kalau melihat anaknya salah, kadang-kadang ibu ini menangis, diam-diam menangis. Kenapa ya anakku kok tidak mau bertobat? Kenapa kok ngambil jalan yang begitu singkat? Saudaraku, aku akan menangis di tempat tersembunyi, kata Yeremia. Dan kata-kata ini sebetulnya merupakan kata-kata dari Tuhan, karena ini firman Tuhan. Saya yakin di sorga, Yesus masih belum bersukacita penuh. Walaupun dia dipuji, tapi begitu dia melihat manusia, dia menangis. Karena itu Alkitab mengatakan Yesus dalam Yesaya, nubuat Yesaya, dikatakan man of sorrows. Manusia penuh derita. Yesus itu memang manusia penuh derita. Kenapa? Karena manusia yang dicintai bukannya mencintai dia, tapi melawan. Yang diberi satu hal yang nantinya indah, justru melawan. Kenapa? Karena sombong. Karena kesombonganmu. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu tinggi hati. Jadi mewakili Allah, Yeremia ini menangis untuk bangsanya. Dan ini juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang banyak kita baca di Alkitab. Kisah Rasul 20 ayat 18 dan 19. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Ini satu tanda bahwa pemimpin yang benar-benar, saudaraku, punya hati mengasihi. Dia itu tidak bisa puas kalau masih melihat begitu banyak jemaat Tuhan yang masih belum bertobat. Ya, saudara, kenapa Paulus itu menangis dengan luar biasa, mencucurkan air mata, khususnya terhadap jemaat yang dia bina dengan luar biasa, yaitu jemaat Efesus. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul bagaimana Paulus mengalami suatu peristiwa yang sangat buruk waktu dia berada di Efesus, ya, bagaimana dia berhadapan dengan tukang-tukang pembuat patung-patung berhala, ya, dan dia mengalami aniaya. Untung ada yang menyelamatkan dia. Dan waktu dia bina jemaat Efesus ini dengan banyak air mata, dia cukup lama berada di Efesus. Jarang satu kota itu ditinggali lama, tapi di Efesus dia cukup lama memberitahu kepada jemaat Efesus. Jadi terjadi satu jalinan yang begitu erat. Ya, waktu dalam perjalanan dari Paulus, dia tidak mampir karena tidak ada kesempatan. Dia panggil tua-tua Efesus. Dan itu dituliskan dalam Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ini sangat menyentuh hati. Bagaimana Paulus, dia ingat, dia sudah invest waktu yang cukup lama di kota Efesus. Ya,
Dia mengajar di situ sampai menjadi satu kota di mana kota itu menjadi satu perubahan dari penyembahan berhala. Karena di situ ada dewi yang dikenal, ya, Dewi Diana, ya, saudara. Dan Paulus dia mengajar di situ beberapa tahun, ya, saudara. Kita tahu, dia mengadakan bahkan sekolah di situ, ya, di Efesus. Sekolahnya disebut Tiranus. Jadi kalau kita lihat, jemaat Efesus ini menerima nasihat Paulus sejak Paulus tiba dalam Efesus, ya, di Efesus dalam Kisah Rasul 19 sampai pasal 20. Jadi kurang lebih 3 tahun. Jarang Paulus itu sampai begitu lama. Tapi khusus untuk Efesus dia taruh hati. Karena itu waktu dia memanggil tua-tua Efesus untuk hadir, dia lalu memberi nasihat ini. Ini nasihatnya, Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, begitu Paulus mencintai jemaat Efesus. Tapi dia tahu, dia memberi satu nubuat. Sesudah aku pergi, serigala ganas masuk. Ya, bahkan ini yang saya menyedihkan, dari antara kamu sendiri. Jadi muncul tua-tua, ya, yang nanti juga akan melakukan ajaran yang salah. Dan ini sangat menyedihkan hati Paulus. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus pun juga menangis. Alkitab mencatat 3 kali Yesus menangis. Tangisan pertama saat Yesus melihat Maria dan pelayat Lazarus yang mati menangis. Yesus ikut menangis. Dan Yohanes 11 ayat 36 berkata, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Iya, waktu Yesus menangis, karena Yesus itu jarang ditulis menangis. Tapi waktu Lazarus mati dan adiknya yaitu Maria menangis, maka Yesus juga ikut menangis. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu punya perasaan empati, solidaritas, ya, seperti yang dianjurkan Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 26 dan 27. Kita ini satu tubuh, bagaimana kalau ada jemaat yang menderita, bagaimana sikap kita? Coba kita dengarkan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Iya, saya anjurkan teman-teman,
kalau ada jemaat yang menderita, jangan Anda berhura-hura. Ya kalau mereka menderita oleh karena problem dan sebagainya, coba bawa dalam doa, ikut prihatin, berempati. Ya itu tangisan solidaritas. Tapi ada tangisan yang kedua dari Yesus. Waktu Yesus melihat kota Yerusalem dan penduduknya yang menolak kasih Allah. Ya tadi Tuhan kata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku berkali-kali minta kamu seperti induk ayam, tapi kamu gak mau. Lalu Tuhan dalam Lukas 19 ditulis, dia nangis. Ya, kenapa? Karena umat Israel ini bangsa prioritas. Punya ikatan perjanjian. Tapi justru menolak. Ya, Yesus tahu akibat penolakan itu sangat mengerikan. Dan Tuhan bernubuat dalam Lukas 19 ayat 43 dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya, sebelum dia ngomong ini, dia memberi tahu pada murid-muridnya. Karena murid-muridnya berkata, lihat itu gedung bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Ya, bait Zerubabel direnovasi secara besar-besaran oleh Herodes dengan batu-batu yang luar biasa. Dan waktu Yesus dia itu hadir, dia berkata, runtuhkan ini, nanti aku akan bangun. Mereka berkata, ini sudah 46 tahun. Dan sedang terus direnovasi, saudara tahu, untuk sampai selesai membutuhkan 63 tahun gedung bait Allah itu. Ya. Namun hanya 7 tahun kemudian runtuh. Ya. Jadi saudaraku, gedung itu selesai pada tahun 63. Ya. Dan 7 tahun kemudian runtuh. Jadi dibangun sekian lama, berpuluh-puluh tahun. Tapi runtuh. Tahun 70. Waktu Panglima Titus menghancurkan Yerusalem. Menurut Yosefus yang mati 1 juta orang. 1 juta. Bayangin. Dan Tuhan tahu nanti antikris. Nanti yang berikut akan datang. Ya. Juga meruntuhkan akan Yerusalem yang sekarang ini. Saudaraku, ini jauh lebih besar daripada Holocaust yang terjadi. Wow. Sangat menyedihkan. Ya, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Tapi ada tangisan ketiga yang paling luar biasa dilakukan oleh Yesus. Kapan? Waktu dia di Taman Getsemani. Karena dia harus memikul dosa dari umat manusia. Ya, dia nangis. Jangan sudah pikir waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berpikir, aku kuat, aku Allah, aku bisa. Tidak, dia manusia. Apa kata Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 7? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan.
Mari saudara kita, jangan kita suka berhura-hura dengan dosa. Kalau kita membaca seperti ini, kita ini bisa ikut, aduh, bagaimana jeritan Tuhan. Dengan ratap tangis dan keluhan. Karena dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Doa dengan keluhan dan ratap tangis dipanjatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya dirinya kuat, bisa mengikuti kehendak Bapa. Inilah yang disebut jalan sempit. Karena harus menuruti kehendak Allah. Dan ini sedikit orang melakukannya. Matius 7 ayat 21-23, Tuhan berkata, nanti pada hari terakhir banyak orang berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Kata Tuhan, waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Banyak orang nanti akan berseru-seru, tapi terlambat. Saudaraku, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Jalan yang sempit. Karena banyak orang nanti lewat jalan yang menyimpang. Bukan jalan salib. Jalan salib kalau sudah lihat gambar ini, sedikit yang mau melewati. Ya, bersuka-suka sendiri. Di dunia ini kita mesti suka memikirkan orang lain. Khususnya jemaat Tuhan. Khususnya mereka yang menderita. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang ingin supaya orang boleh pulang, balik kepada jalan yang benar. Seperti hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus mencucurkan air mata untuk orang-orang yang ingin merusak. Untuk mereka yang tidak mau bertobat, mari kita berseru dalam hati kita, ayo balik, baliklah, cepat kembali. Apalagi menjelang Tuhan mau datang. Oleh karena itu mari kita mau datang pada Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini, kita teriakan, pulanglah. Teman-teman, jangan terlanjur. Jangan sampai nanti engkau mengalami duka cita yang besar. Ayo bertobat. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang. Pulanglah. Jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan, harap kau pulang. Gambar ini ada gambar anak terhilang. Waktu dia meninggalkan rumah orang tuanya, dia menderita. Ada gerakan dalam hati sebenarnya. Saya percaya setiap saudara yang mengalami kesulitan, masalah, gangguan, hatimu pasti bicara. Itulah hati yang mengusik engkau kembali, pulang. Bapamu menanti, Tuhanmu justru merindukan kau balik. Mari. Selama Tuhan masih buka tangan, mari pulang. Kembali kepada Tuhan. Pulang. Jangan terlanjur. Tuhan masih. Mari kita mau berdiri. Harapkan pulanglah.
pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang, pulanglah, 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 jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang, pulanglah, 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 jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang. Tuhan masih buka tangan. Harap kau pulang. Harap kau pulang. Kembalilah, kembalilah kekasihku. Kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Engkau masih buka tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu mendengungkan supaya kami balik Tuhan, balik kembali. Biar suara Tuhan ini benar-benar Engkau dengar. Dia merindukan Engkau balik kembali. Dia merindukan Engkau dipulihkan. Dia merindukan Engkau diberkati kembali. Dia merindukan supaya Engkau sehat kembali. Oh Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat peringatan-peringatan-Mu. Supaya kami mengetahui hati-Mu ya Tuhan. Hati yang tidak henti-hentinya menunggu kami. Engkau masih berdoa di sorga, bersyafaat untuk kami, supaya kami boleh tetap balik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau Tuhan akan pulihkan anak-anak-Mu. Hati mereka Engkau berikan hati yang baru, hati yang kembali bersukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih
berkati juga negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, dan berkati pekerjaan, studi, maupun kesehatan mereka. Kami akan menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan. Saudaraku, kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan cintanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan cintanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.